Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Code Editor ya. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya ya. Ya, dimana video sebelumnya ya kita sudah membahas yang namanya inheritance ya, pewarisan atau turunan. Nah, sekarang kita bahas yang namanya enkapsulasi. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini mohon maaf ya, kita close dulu ya yang kelas anak ini ya. Nah, seperti ini biar jelas gitu ya. Oke, jadi enkapsulasi ini teman-teman digunakan untuk menentukan hak akses pada properti dan metode atau function. Oke. Jadi enkapsulasi ini menentukan hak akses pada properti dan metode atau function ya. Nah, kemudian ada 3 jenis ya teman-teman ya. Ada 3 jenis hak akses ya. Jadi yang pertama itu hak akses public ya. Yang kedua hak akses private, dan yang ketiga hak akses protected ya. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman ya, properti dan metode atau function kita coba berikan hak akses ya. Jadi kita berikan hak akses public, private, dan protected ya. Tapi sebelumnya untuk properti ini ya kita kasih nilai dulu ya. Untuk properti usia misal kita kasih 18 ya. Kemudian jenis kelamin ini, properti jenis kelamin kita kasih laki-laki. Oke. Nah, kemudian kita kasih hak akses ya, public, hak akses public di properti nama. Kemudian private ya, hak akses private di properti usia, dan hak akses protected di properti jenis kelamin. Oke. Nah, kemudian teman-teman ya, kita akan mencoba untuk memanggil ya, atau mengakses properti ya, properti ini ya, ketiga properti ini di luar kelas ya. Di sini ya, ini kan di luar kelas ya. Nah, objek ini kan objek orang ini kan ya. Nah, ini kan di luar kelas ya. Nah, kita akan mencoba untuk mengakses properti nama ya terlebih dahulu ya. Kita coba properti nama terlebih dahulu yang kita akses ya, dengan hak akses public ya. Jadi ini kalian perhatikan ya, properti nama ini hak akses public. Oke, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita ya reload. Nah, berhasil ya teman-teman ya, kita berhasil mengakses properti nama ya dengan hak akses public ya. Kemudian kita akan coba untuk mengakses properti usia, di mana hak akses dari properti usia ini adalah private ya. Jadi kita panggil terlebih dahulu ya properti usianya, kemudian kita reload ya. Nah, ini ya teman-teman ya, error ya, cannot access private property manusia $usia. Nah, berarti di sini ya, akses private ini tidak bisa diakses di luar kelas. Oke. Ya, kemudian kita coba yang protected ya, akses protected ya. Ini ya, jenis kelamin, berarti properti jenis kelamin. Nah, jenis kelamin mempunyai hak akses protected. Kita akses dari luar kelas ya. Kita coba, kita reload. Nah,
sama ya teman-teman ya, cannot access protected property manusia ya, dollar jenis kelamin ya, berarti tidak bisa juga ya. Private dan protected ya, jadi private dan protected ini ya, hak akses private dan protected ini tidak bisa diakses dari luar kelas. Nah, jadi kita kasih keterangan terlebih dahulu ya teman-teman ya, kita kasih keterangan terlebih dahulu. Jadi untuk hak akses publik ini ya, ini bisa diakses di luar kelas. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk hak akses private, nah tidak bisa ya, tidak bisa diakses di luar kelas. Nah, begitu juga dengan protected ya, sama, tidak bisa diakses di luar kelas. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi ini ya. Nah, kemudian kita akan coba ya mengakses properti ini ya di dalam kelas ya. Jadi function bicara ini kita hapus dulu, kita buat lagi ya function gitu ya. Aduh. Nah, bawahnya sini ya. Kita buat function dengan hak akses publik ya. Oke, kemudian public function seperti ini. C-nya kurang, function. Nah, misal kita kasih nama get property. Nah, seperti ini ya. Kita akses ya propertinya. Kita coba properti nama ya. Berarti kita ini ya mengakses properti nama di dalam function get property ya. Kita coba teman-teman. Nah, kemudian di sini ya, ya ini berarti yang kita ganti ya, kita ganti menjadi get property. Kita sekarang mengakses ini ya functionnya atau metodenya. Oke, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita reload browsernya. Oh, bisa ya teman-teman ya. Amin. Nah, nilainya ini ya muncul ya, amin. Oke. Nah, kemudian kita coba untuk usia ya. Kita coba mengakses properti usia ya. Jadi properti usia ini mempunyai hak akses private. Kita coba teman-teman. Kita reload browsernya. Nah, muncul ya teman-teman ya. Nilainya 18 ya. Nah, oke, berarti untuk hak akses public dan private ini bisa ya diakses di dalam kelas. Ini ya. Kita sudah coba. Nah, sekarang kita coba yang protected ya. Hak akses protected, yaitu jenis kelamin ya. Properti jenis kelamin mempunyai hak akses protected. Nah, sekarang kita coba untuk mengakses ya. Kita reload. Nah, muncul ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini kesimpulannya teman-teman ya. Untuk public ini bisa diakses di luar kelas dan di dalam kelas. Nah, kemudian untuk private dan protected tidak bisa diakses di luar kelas, tetapi bisa diakses di dalam kelas ya. Tetapi bisa diakses di dalam kelas. Nah, sama ya teman-teman ya. Private dan protected ini sama-sama bisa diakses di dalam kelas. Nah, jika di luar kelas dia tidak bisa. Nah, jadi sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, jadi silahkan dipahami terlebih dahulu ya.
Oke teman-teman, gimana ya, sudah bisa dipahami ya? Jadi kita ulangi sekali lagi ya, intinya untuk hak akses publik ini bisa diakses di luar maupun di dalam kelas. Jadi bisa, intinya bebas gitu ya untuk publik ini ya. Secara gampangnya itu dia bebas untuk publik, oke? Bisa di luar dan bisa di dalam kelas ya. Kemudian untuk private dan protected ya, ini tidak bisa diakses di luar kelas, tetapi bisa diakses di dalam kelas. Jadi ada persamaan, oke? Nah sekarang kita lanjut ya. Ini ya teman-teman ya, function ini ya. Kita coba kita ganti ya public ini ya, yang ada di function get property ya. Aksesnya kita coba private gitu ya. Nah, apakah bisa ya? Ya jelas tidak bisa ya teman-teman ya. Karena di sini ya, kita lihat keterangannya lagi ya. Tidak bisa diakses di luar kelas ya. Jadi sama ya. Nah, kita coba ya. Nah, ini kan kita sudah mencoba mengakses ya get property ya, function get property. Oke, kita coba apakah bisa ya. Nah, dia tidak bisa ya. Nah kemudian, nah ini untuk private ya, dia tidak bisa. Kemudian kita coba protected, apakah bisa? Tentu saja tidak ya. Ya, tentu saja tidak ini ya, tidak bisa diakses di luar kelas ya. Kita coba, oke. Kita reload sekali lagi. Nah, call to protected method manusia get property ya, tidak bisa ya teman-teman ya. Oke. Jadi sampai sini teman-teman sudah paham ya. Nah kemudian karena kita kemarin sudah belajar inheritance ya di video sebelumnya. Nah kita coba teman-teman ya, apakah properti ini ya, properti nama, usia, dan jenis kelamin bisa diakses oleh kelas turunan, yaitu ini ya, kelas anak ya. Kita jadikan 2 ya. Nah seperti ini ya. Nah, kita coba ya teman-teman ya, apakah kelas anak ini ya bisa mengakses properti yang ada di sini ya, yang ada di kelas manusia. Tapi ini kita kembalikan menjadi public ya teman-teman ya. Ini lupa, mohon maaf ya. Ini kita, atau ini kita komen dulu deh ya, karena yang akan kita jalankan adalah kelas anak ya. Oke teman-teman ya. Jadi ini ya kita hapus dulu ya. Kemudian ini juga kita hapus. Oke. Kita akan mencoba untuk mengakses properti nama ya. Kita coba dulu ya. Apakah bisa ya? Anak 1 kemudian nama ya. Kita kasih echo ya, biar tampil nilainya, oke. Nah ini ya teman-teman ya, kita ya di kelas anak ini ya, kita mengakses properti nama yang ada di kelas manusia, atau kita ceritanya sedang memanggil gitu ya, memanggil properti yang ada di kelas manusia, yaitu properti nama. Oke, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita reload. Nah ini kan manusia ya. Nah ini ya, localhost /oop/anak. Nah ini yang kita jalankan, kita tekan enter ya, atau di reload. Nah berhasil ya teman-teman ya. Nah kita berhasil memanggil atau mengakses properti nama yang ada di kelas manusia dengan hak akses public. Nah ya, kita perhatikan, kita kembali ke sini ya, ke keterangan nomor 1 ini ya. Nah ini ya, bisa diakses di luar kelas dan di dalam kelas ya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya di sini teman-teman ya. Kalau kita mengakses properti usia dan jenis kelamin ya, ini sudah jelas tidak bisa. Karena kita mengaksesnya ya, kita mengaksesnya itu di luar kelas gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengakses di dalam ya, di dalam kelas? Oke. Jadi kita buat function ya.
kita buat function ya. Nah, kemudian kita kasih nama get property manusia gitu ya, karena kita mengambil atau memanggil ya properti yang ada di manusia. Oke. Nah, kemudian kita akses ya, return ya, apa tuh, this ya, this usia ya. Kita mengakses properti usia ya, yang mempunyai hak akses private ya. Nah, kemudian di sini, nah ini kita ganti ya, yang kita akses adalah functionnya ya, atau metodenya ya. Get properti manusia ini functionnya ya. Nah, seperti ini. Apakah bisa ya? Kita simpan terlebih dahulu ya, kemudian kita kembali ke browser, kita reload ya. Nah, ternyata tidak bisa teman-teman ya. Undefined property ya, anak dolar usia ya, online 8 ini ya, return this usia. Nah, berarti ya untuk public, nah itu bisa kita akses ya di kelas turunan ya. Ya, jadi kelas anak ini kan turunan dari kelas manusia. Nah, kelas anak ini berhasil ya, atau bisa ya mengakses mengakses properti nama yang hak aksesnya adalah public ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Tadi kan kita mencoba untuk mengakses properti nama ya, di mana properti nama ini mempunyai hak akses publik ya. Kita coba sekali lagi ya, return nama ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini ya, yang kita panggil adalah get properti manusia, yaitu functionnya. Oke teman-teman. Nah, kita reload ya. Nah, berhasil lah teman-teman ya. Itu untuk hak akses publik. Nah, kemudian untuk hak akses private ya, yang ada di properti usia ya. Nah, ini ya teman-teman ya, perhatikan. Nah, apakah berhasil? Tidak ya. Kita sudah coba tadi ya, kita reload. Nah, error ya, undefined property anak ya, dolar usia. Nah, sekarang yang akan kita coba adalah hak akses protected ya. Berarti kita mengakses ini ya, properti jenis kelamin ya, di mana jenis kelamin ini ya, properti jenis kelamin mempunyai hak akses protected. Oke, kita coba teman-teman ya, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita kembali ke browser, kita reload. Oh, ternyata bisa ya teman-teman ya. Nah, kesimpulannya di sini berarti kelas turunan ya, ini kelas anak ya, kan kelas anak ini kelas turunan ya. Nah, kelas turunan ini bisa mengakses ini ya, hak akses publik dan protected, kecuali private ini tidak bisa ya. Berarti kita tambahkan di keterangannya ya. Nah, yang private ini tidak bisa diakses di luar kelas, tetapi bisa diakses di dalam kelas. Nah, kita tambahkan di sini ya, tidak bisa diakses di luar kelas maupun ya kelas turunannya gitu ya. Nah, kelas turunannya kan tidak bisa ya. Nah, sedangkan protected, nah ya kita baca keterangannya ini ya, protected nomor 3 ya, tidak bisa diakses di luar kelas, tetapi bisa diakses di dalam kelas maupun kelas turunannya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi paham ya teman-teman ya mengenai enkapsulasi ini ya. Oke teman-teman. Nah, mudah-mudahan
mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Tapi kalau teman-teman bingung ya silahkan diulangi lagi videonya ya, atau kalian bisa tanya di kolom komentar. Oke. Jadi sekian dulu ya video tentang enkapsulasi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.